Jadi ayo ibu-ibu, kita mesti miliki mental victory ya, yang selalu berkemenangan dan punya respon yang benar. Masalah, kita menang dari masalah bukan karena keadaan kita berubah, tetapi kita menang dari masalah waktu kita mengalami perubahan secara pribadi. Kita diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, seperti tadi poinnya 3 tadi ya. Jaga perbuatan, hidup takut akan Tuhan, buang cara hidup yang sia-sia. Thank you, thank you. Oke, mungkin tadi karena Bu Eli ini akan ke bandara, jadi kita mau manfaatkan waktu yang singkat ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kita cuman kasih 3 spot ya, 3 pertanyaan aja, silakan. Hari ini kuncinya cuma satu kok, relax aja, relax semuanya. Kalau kita menghadapi masalah relax, iblis itu gemetar. Tapi kalau saudara yang gemetar, ya, jadi iblisnya yang akan menyerang saudara terus. Karena iblis tahu, orang yang panik, depresi, itu kekuatannya jelas. Saudara sudah 50%, 50%. Begitu dihantam lagi, saudara makin menurun. Tapi waktu iblis melihat hidupmu hanya berkata, oh terpujilah Tuhan, haleluya, aku tetap bermegah. Mau keuangan lanjut, it's okay. Toko sepi, usaha sepi, it's okay. Yang pasti stok surga tidak pernah sepi untuk memberkati kita. Nah, itu mental harus mulai dipasang hari-hari ini. Iblis itu akan gemetar dengan mental lebih dari pemenang. Tapi masalahnya banyak anak Tuhan yang hari-hari ini, walaupun jadi orang Kristen sejak lahir, pelayanan sekalipun, tapi mentalnya mental pecundang. Bahkan kemarin saya dengar ada seorang ibu gembala yang curhat, ibu gembala ya, dia bilang ini, saya ini ya stres loh, depresi. Jemaat ini ya banyak ngalami masalah, curhat ke saya. Wong saya sendiri ngalami masalah, sampai buat saya depresi. Saudara lihat ya, kalau gembalanya aja sudah stres, pusing 7 keliling. Lah domba-dombanya dikemanakan, saudara? Makanya kita hari ini yuk, anak Tuhan tuh harus pasang mentalnya harus lebih dari pemenang, ya. Jangan mental pecundang dihadapi. Kan fakta itu bukan nyata. Fakta itu kan bukan mengendalikan hidup saudara. Jelas di balik fakta. Saya selalu ngomongkan kalau khotbah, di atas faktamu masih ada Tuhan. Itu yang paling penting. Di atas hutangmu yang besar masih ada Tuhan. Di atas kebangkrutanmu masih ada Tuhan. Di atas pasanganmu yang selingkuh itu masih ada Tuhan. Jadi kalau masih ada Tuhan ya tenang. Tapi kalau tidak ada Tuhan ya kita baru mati benar-benar. Tapi selama masih ada Tuhan, tenang aja. Dia sudah tahu kok arah hidupmu ini di kemana. Nggak mungkin Tuhan itu baik, dia menentukan arahnya hancur, nggak mungkin. Itu tadi, maha kuasa, maha besar, maha baik. Ya. Nah, ini ada pertanyaan satu. Fran, boleh dibaca. Iya, pertanyaannya yang dari ibu ini ya, Ibu Linda ya. Kalau suami belum mau berdoa, boleh istri yang jadi imam di keluarga doa bersama anak, katanya begitu ya. Silakan. Oh jelas boleh. Istri itu kan pewaris kasih karunia. Makanya saya bilang istri itu kalau jadi tonggak tiang, walaupun seisi rumah roboh, dia pasti bisa nyelamatin seisi rumahnya. Itu jelas. Doa yang Tuhan lihat itu bukan doanya hari ini harus saya sepakat dengan suami, enggak. Waktu kita berdoa karena kita jadi orang benar, itu doa orang benar besar kuasanya, enggak apa-apa. Itu bagus sekali dan itu harus dilakukan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi boleh ya, tentunya sangat boleh. Kemudian ada pertanyaan lain. Ya, boleh saya bertanya Bu Eli? Silakan Pak Miko. Langsung aja Boleh. ya. Tadi sampaikan bahwa kita ini umat Tuhan itu lebih dari pemenang ya. Tapi tidak selalu pemenang itu di dalam sesuatu yang kita harapkan. Ternyata kemenangan yang Tuhan berikan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya begini, misalnya saya mempunyai masalah, saya menyerahkan masalah ini seutuhnya kepada Tuhan. Dengan harapan
atau dengan keyakinan Tuhan tuh pasti menolong saya. Tuhan pasti buka jalan. Tapi ternyata jawaban yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Bagaimana sikap yang saya harus ambil, Bu? Terima kasih. Ya, itu tadi. Yang saya tahu maha baik karena Tuhan melakukan kehendaknya. Jadi hari ini kita berdoa, berharap, saya dulu juga begitu. Tuhan, saya berdoa, suami saya hancur, hubungannya nggak punya anak. Saya sudah bilang gini, kalau suami saya sampai punya anak, saya sudah menyerah. Saya sudah doa, saya sudah peperangan, sudah ini, dan iman saya tahu bahwa suami saya tidak akan melakukan langkah yang jauh lebih parah. Tapi pada kenyataannya, apa yang saya takutkan itu justru itu makin terjadi. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kita terus berharap untuk sesuatu yang jauh lebih baik? Jelas. Karena kalau kita hari ini berdoa dan jawaban itu benar-benar total berbeda, yakinlah bahwa ini tetap kehendak Tuhan yang terbaik. Jujur hari ini saya mulai ngerti di tahun-tahun setelah lewat 5 tahun, kenapa Tuhan hari ini apa yang saya harapkan makin hancur, itu karena Tuhan lagi bangun kekuatan fondasi saya. Hari itu Tuhan top up terus iman saya, Tuhan top up, Tuhan iman saya. Nah, yang saya tangkap ini Pak, kalau kita berdoa tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita doakan tidak sesuai dengan harapan lagi, itu karena Tuhan lagi bawa next level. Iman kita semakin di next level. Murninya dari 30, 60, 100%. Bahkan kalau kita lihat Abraham itu murninya luar biasa. Kenapa? Iman yang murni itu saat tidak ada bukti sama sekali, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kita tetap berharap, nah itu iman yang levelnya di atas 90%. Karena semakin kita lihat bukti, masih ada imannya antara lihat fakta dan kita percaya. Tapi kalau kita sudah total percaya, fakta itu sudah tidak ada. Itu next level yang batas-batas sudah murninya, sudah seperti emas yang murni. Ya, jadi jangan takut Pak Niko kalau memang pengharapannya kadang tidak sesuai, tapi percayalah kita cuma dibawa ke next level dan setelah itu kita yakin. Hari ini saya melihat kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saya itu yang terbaik. Dalam hati saya untung kalau 5 tahun saya dijawab Tuhan pemulihan sama Pak Nyoto, saya tidak jadi ibu gembala banyak kota, saya tidak jadi hamba Tuhan, saya tidak bisa sehari ini bisa menguatkan banyak orang. Kenapa? Karena pengalaman berjalan bersama Tuhan juga minim. Jadi saya percaya Pak Niko hari ini dibawa pengalaman berjalan bersama Tuhan seperti Ayub itu yang ngomong gini, aku tahu ya dulu dari kata orang, sekarang aku ngalami sendiri. Nah itu yang luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Eli. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ada langsung chat ke WA saya. Ini pertanyaan terakhir. Bu Eli, saya punya teman. Nah, teman saya ini punya ipar. Iparnya pelakor. Bagaimana harus sikapnya untuk yang iparnya ini supaya teman saya bisa mungkin menasihati atau apa? Gimana Bu caranya Bu? Kadang-kadang tidak semua orang ya makin keras. Dulu saya dapat pemikiran gini, makin orang kalau belum sadar, itu kan pasti dibutakan iblis. Nah, semakin kita berespon negatif, dia itu semakin merasa terhakimi. Orang kalau makin terhakimi, hidupnya semakin menjauh dari Tuhan. Makanya kenapa kalau orang sudah jatuh dalam dosa, dia menghindari yang namanya gereja, ya komunitas orang-orang benar. Dia menghindar, menarik diri. Itu sebabnya hari ini cuma doakan aja, nanti firman ini yang akan menghakimi dirinya sendiri. Lewat doa kita pasti ada satu langkah yang akan Tuhan ambil. Karena kalau kita nasihati terus, itu seolah-olah seperti penghakiman. Baik terhadap pasangan hidup juga seperti itu. Coba setiap hari kirim firman sama suami yang lagi error, selingkuh, pasti marah. Kamu ya jangan menghakimi ya. Saya kemarin lucu ada seorang ibu yang lagi kesaksian. Ini lucu saudara. Saya terpinggal-pinggal mau ngantuk. Saya baca itu sampai saya ngakak saudara jam hampir 11:30. Dia bilang ini, Bu, saya tadi pagi suaminya memang selingkuh. Tadi pagi suaminya operasi ya karena operasi satu sakit dan waktu dia di meja operasi istrinya bilang gini, saya sebelumnya minta maaf ya Bu.
saya juga ngampuni kamu, kamu ampuni. Loh kenapa? Nanti karena perbuatan dosamu, saya enggak tahu kamu setelah operasi bisa hidup atau masih kalau sudah mati. Jadi saya sudah beres terlebih dahulu. Saya bilang kamu yang keterlaluan, suami di meja operasi sudah dihakimi. Ya saya kesel Bu Eli, biar dia tahu kamu ini dioperasi, dibius. Kamu ini loh bisa hidup, bisa mati loh gitu ya. Tapi saya cuma bilang gini, jangan ya. Kalau itu jadi penghakiman, suaminya marah malahan. Bukannya suaminya malah didoakan, ya Tuhan, berkati suamiku yang ada di meja operasi, supaya operasinya berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Loh kalau seperti itu kan berarti suaminya langsung gini, istriku kok baik ya. Padahal sudah aku sakiti, tapi dia tetap berdoa saat aku ada di meja operasi. Lah ini enggak, bilang gini, maafin saya ya kok, kita sama-sama memaafkan. Loh kenapa? Ya karena aku enggak tahu setelah operasi ini kamu masih hidup atau enggak. Lah itu kan berarti marah loh suaminya. Ya, jadi ibu-ibu tolong enggak usah banyak penghakiman. Karena nanti yang menghakimi itu firman. Kalau firman yang berperang, izinkan nanti kebenaran yang akan berperang membentur orang yang kita doakan, kita pergumulkan, tidak akan berubah menjadi buruk. Orang didoakan jadi baik, ya kuasa doa itu pasti jadi baik. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati.